Selamat siang semua, izin memperkenalkan diri. Saya Juschandra Bustani. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu tentang analisis pekerjaan dan proses manajemen talenta. Dan di sini saya akan membawakan kata kunci. Berikut saya akan membawakan 3 kata kunci. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis pekerjaan, dan yang ketiga ada proses manajemen talenta. Dan yang pertama ada pendahuluan. Manusia adalah elemen kunci dalam pengembangan organisasi. Untuk kemajuan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Salah satunya melalui analisis pekerjaan, yaitu proses untuk mempelajari cara pekerjaan dijalankan dan dikelola dalam organisasi. Analisis pekerjaan adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi tugas, kewajiban, tanggung jawab, serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Meski evaluasi pekerjaan sangat penting, banyak manajer personalia menghadapi kesulitan dalam memilih kandidat untuk posisi strategis karena kurangnya alat yang tepat untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang dapat berujung pada kesalahan dalam proses seleksi. Dan berikutnya ada model seleksi personalia tradisional berfokus pada pengukuran, prediksi, dan pengawasan dengan asumsi bahwa orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat adalah kunci. Keputusan seleksi umumnya didasarkan pada analisis pekerjaan dan evaluasi informasi kandidat pada satu titik waktu. Namun, keberhasilan kinerja tidak hanya ditentukan oleh individu, melainkan juga oleh interaksi dalam struktur jaringan, proses, dan hubungan yang kompleks di lingkungan kerja. Jika kita ingin menilai kemampuan calon pekerja untuk berkomunikasi, maka wawancara kerja mungkin menjadi prediktor yang baik. Seperti pada gambar 1, yang menunjukkan langkah utama prediktif, yaitu yang pertama ada memahami situasi dan mengidentifikasi masalah analisis pekerjaan. Yang kedua mengumpulkan informasi dan bahan-bahan untuk membantu memecahkan masalah spesifik pekerjaan. Yang ketiga adalah menghasilkan solusi yang mungkin untuk masalah perekrutan. Yang keempat ada mengevaluasi setiap solusi secara sistematis metode penilaian. Yang kelima ada memilih solusi yang terbaik seleksi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada memantau dan mengevaluasi hasil validasi dan utilitas studi. Dan selanjutnya saya menampilkan tabel di sini. Dan berikutnya ada model dan meta-analisis yang komprehensif tentang sumber daya manusia, sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan dalam teori, ukuran, dan praktik yang ada. Landscape model, manusia mendapatkan berbagai konsep yang saling terkait, meskipun beberapa di antaranya kurang mendapat perhatian atau penelitian ilmiah. Penulis menjadikan konsep-konsep ini secara singkat tanpa menekankan elemen lain seperti pelanggan, organisasi, atau model relasional yang dianggap sebagai sebagian dari model yang lebih besar. Dan berikutnya ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses untuk menentukan tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, serta jenis karyawan yang diperlukan dalam suatu posisi, sekaligus mengidentifikasi dan menilai kinerja karyawan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang efektif mampu memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya untuk meraih tujuan, termasuk dalam memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, analisis pekerjaan dilakukan oleh Departemen Manajemen SDM untuk memastikan karyawan dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Proses analisis pekerjaan yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk menghasilkan informasi yang akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial. Namun, jika dilakukan dengan tidak tepat, dapat menghasilkan data yang keliru dan menghambat kelancaran organisasi. Dan yang berikutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan dirasakan oleh organisasi atau perusahaan. Namun, karyawan pun dapat merasakan manfaat dari analisis pekerjaan yang ada. Beberapa manfaat dari kegiatan analisis pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan antara lain. Yang pertama ada manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi karyawan, yang pertama ada memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempati. Yang kedua, ada menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi pada karyawan. Yang ketiga, ada mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang potensial. Yang keempat, ada mengevaluasi tantangan lingkungan yang memengaruhi pekerjaan individu.
Yang kelima ada merencanakan kebutuhan karyawan untuk waktu yang akan datang. Dan yang kedua ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama ada menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Yang kedua, menentukan basis regional bagi struktur kompensasi. Yang ketiga ada membantu revisi struktur organisasi. Dan yang keempat ada memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. Yang kelima ada standar prestasi kerja yang realistis. Yang keenam ada memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Dan yang terakhir yang ketujuh ada menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Dan yang berikutnya ada bagaimana langkah menganalisis pekerjaan dan apa manfaatnya. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan data mengenai pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan standar pencapaian yang mendukung tujuan organisasi. Proses ini mencakup penentuan jenis pekerjaan, cara pelaksanaan, serta alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyusun deskripsi jabatan atau yang mencakup tugas dan tanggung jawab, serta spesifikasi jabatan atau yang mencakup kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang berikutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Manfaat dari analisis jabatan adalah untuk menetapkan spesifikasi jabatan, menentukan persyaratan kepegawaian, serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi karena karyawan memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan pengendali dalam kegiatan perusahaan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing, karyawan dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi perusahaan yang dapat tercapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang optimal dan hasil dari analisis pekerjaan yang tepat. Dan yang berikutnya ada proses manajemen talenta. Manajemen talenta adalah topik krusial dalam pengembangan SDM yang terus berkembang. Meskipun nama dan istilahnya berubah, namun tetap berfokus pada peran yang sama. Meskipun sering diragukan, HR sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan bisnis. Mirip dengan peran CFO di bidang keuangan. Dalam konteks HR, bakat dianggap sebagai aset utama dan investasi yang tepat pada bakat akan menciptakan keunggulan kompetitif. Tantangan besar bagi CHRO adalah memastikan perusahaan memiliki struktur yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan bakat secara optimal. Namun HR seringkali gagal untuk mengimplementasikan strategi ini dengan konsisten yang dapat mengurangi kredibilitas mereka di kalangan mitra bisnis. Dan yang berikutnya, ada talenta tidak bersifat generik. Bakat bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan strategi bisnis perusahaan. Manajemen talenta berfokus pada memiliki orang-orang yang ahli di bidang yang diperlukan perusahaan untuk meraih kesuksesan. Setiap karyawan perlu memahami apa yang diharapkan perusahaan dari mereka, serta mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan dan penghargaan yang adil. Selain itu, manajemen talenta harus memprioritaskan individu yang memiliki potensi besar untuk memberi dampak signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dengan harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap kontribusi mereka. Dan yang berikutnya, ada keputusan talenta dibuat oleh pemimpin bisnis, tetapi bukan oleh HR. Keputusan mengenai bakat harus diambil oleh pemimpin bisnis dengan pola pikir dan pendekatan yang konsisten. Meskipun banyak perusahaan menggunakan kerangka pengambilan keputusan yang kuat seperti kalibrasi kinerja, perencanaan pengembangan, dan sukses, hasil yang tercapai masih bervariasi antar perusahaan. Kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dan disiplin dalam penerapan kerangka tersebut. Dengan perubahan model bisnis yang dipicu oleh teknologi para pemimpin, termasuk CHRO, perlu memiliki perspektif yang lebih kritis untuk mengenali peluang yang dapat mengubah keadaan dan menghindari yang tidak memberikan nilai. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan. Analisis pekerjaan dan manajemen talenta merupakan dua elemen vital dalam pengelolaan sumber daya manusia yang sukses. Analisis pekerjaan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlakukan di setiap posisi, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penempatan dan pengembangan karyawan.
Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membantu karyawan memahami peran mereka dan merencanakan perkembangan karir. Di sisi lain, manajemen talenta berfokus pada pengelolaan individu yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan pengelolaan bakat yang tepat, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Keberhasilan kedua proses ini sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh para pemimpin bisnis dan peran HR dalam memastikan pengelolaan SDM yang optimal. Secara keseluruhan, analisis pekerjaan yang tepat dan manajemen talenta yang efektif akan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.